Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat kepada Bapak Abdul Alim Ansor, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse. Saya Veronica Rustiani Damesi Hombing dengan NIM 3120 10325 dari kelas RPL 2. Di sini topik pembicaraan yang saya akan jelaskan yaitu tentang pendekatan pengembangan data warehouse atau analisis kebutuhan data warehouse. Nah, di sini ada konstruksi data warehouse. Sebelumnya penjelasan dari atau pengertian dari konstruksi data warehouse ini adalah proses pembangunan infrastruktur yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dalam suatu organisasi. Kemudian eh, konstruksi data warehouse ini dimulai dengan instalasi hardware dan software seperti DBMS, software ETL, TTL, dan software lainnya yang diperlukan. Kemudian hasil dari konstruksi data warehouse adalah lingkungan yang memungkinkan untuk mengakses eh, atau keefisienan sebuah data yang telah diolah sehingga memfasilitasi analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada implementasi atau deployment data warehouse. Penjelasannya adalah proses pembangunan dan konfigurasi sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber. Nah, data warehouse dari implementasi biasanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan memberikan akses yang mudah ke data yang telah diolah dan diintegrasikan. Implementasi melibatkan perencanaan, penggandaan, perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian pengujian, keamanan dan pelatihan atau integrasi dengan aplikasi bisnis. Kemudian ada pemeliharaan data warehouse. Pada fase pemeliharaan data warehouse, yang perlu dilakukan itu melakukan monitoring terhadap sistem data warehouse yang sedang berjalan. Kemudian penyesuaian kinerja eh, basis data secara berkesinambungan. Kemudian ada dukungan dan pelatihan terhadap penggunaan sistem data warehouse jika diperlukan. Kemudian di sini ada kebutuhan data warehouse. Ada 4, ada granularity, data multidimensi, fakta dan dimensi. Di sini granularity itu biasanya mengacu pada tingkat detail atau kedalaman sebuah data dalam suatu sistem atau dataset. Semakin halus granularity-nya, semakin detail informasi yang disimpan. Begitupun sebaliknya, semakin kasar granularity-nya, semakin abstrak atau kurang detail informasinya. Contoh dari granularity tinggi itu data penjualan per transaksi individual, mencakup item, harga, tanggal, dan pelanggan. Eh, Granularity rendahnya itu data penjualan, hanya dihitung per bulan, tanpa detail atau tanpa item, pelanggan, dan lain-lainnya. Data granularity mempengaruhi tingkat detail dan kompleksitas analisis yang dapat dilakukan serta penggunaan sumber daya penyimpanan dan kinerja sistem. Biasanya pemilihan ini harus sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk sebuah analisa dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada data multidimensi. Biasanya digunakan untuk menganalisis sebuah bisnis secara multidimensi atau berupa data atau fakta yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dimensi sehingga dapat menjadi informasi yang berguna untuk sebuah bisnis. Kemudian yang keempat ada fakta. Biasanya itu fakta ukuran dari beberapa peristiwa seperti penjualan dan biasanya itu berupa angka. Eh, Menyebut fakta sebagai ukuran yaitu data bilangan yang terukur seperti kuantitas, harga,
nilai rata-rata, jumlah, dan lain sebagainya. Sehingga data fakta pada data warehouse itu biasanya memiliki tipe data numerik, integer, atau desimal. Pengertian dari fakta ialah ukuran dari beberapa peristiwa seperti penjualan dan biasanya berupa angka juga, eh, atau menyebutnya dengan fakta sebagai ukuran, yaitu data bilangan yang terukur. Sama. Kemudian dimensi. Di sini dimensi adalah kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi fakta seperti tanggal, lokasi, dan produk. Dimensi dapat berupa level atau hierarki. Eh, Biasanya dimensi memiliki hierarki dari tahun, bulan, dan tanggal. Hierarki akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis data warehouse. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.